Halo semuanya, balik lagi sama gue Ali. Di video kali ini kita akan membahas metode sistem pendukung keputusan yang bernama SAW atau Simple Additive Weighting. Di sini ceritanya kita merupakan seorang manajer yang ingin memilih perusahaan kontraktor untuk proyek pembangunannya. Kontraktor ini dipilih berdasarkan 5 kriteria, yaitu ada pengalaman, reputasi, kualitas, harga, dan durasi. Sedangkan untuk alternatifnya, kita ada kontraktor A, B, C, sampai E. Di tabel kriteria yang ini, kita masukin kriterianya ya, yang ke pinggir ini nih. Terus kita assign kriteria ini menjadi C1 sampai C5 biar nggak terlalu panjang teksnya ya. Terus di kriteria ini ada 2 jenis kriteria ya. Kriteria yang pertama itu ada kriteria yang berjenis benefit dan kriteria yang berjenis cost. Untuk kriteria benefit ini artinya semakin tinggi nilai kriteria itu, maka semakin bagus. Sedangkan untuk kriteria cost, semakin rendah nilainya, maka semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Di tabel alternatif, kita hanya mengassign alternatif ini ya, yang kontraktor ini ke A1 sampai A5. Di tabel yang ini kita ada tabel bobot. Tabel bobot ini didapatkan dengan pendekatan subjektif. Kalau yang di video ini ya, kalian bisa mendapatkan nilai bobot ini menggunakan berbagai cara. Bisa pakai simple clockwise comparison atau clockwise pair atau apa gitu, yang kemarin di AHP itu yang kayak gitu. Kalian bisa menggunakan mungkin berdasarkan data historis juga bisa, masih banyak cara lainnya lah ya. Tapi kalau untuk di video ini kita akan menggunakan pendekatan subjektif. Setelah kita punya 4 tabel ini, yaitu tabel data, kriteria, alternatif, dan bobot, kita hapus dulu deh ya. Yang ini mah jangan. Di sini, di row yang ini, kita isi sama jenis kriterianya ya. Kita bisa copy paste aja. Copy kayak gini. Spesial terus transpose, maka hasilnya seperti ini. Setelah kita punya tabel seperti ini, kita isi datanya ya ke sini, data yang awal ini nih. Kita bisa tinggal kayak gini aja, Ctrl D untuk fill down, terus Ctrl R untuk fill right. Seperti itu. Setelah kita punya tabel yang ini kita hapus dulu. Di row yang ini kita isi pakai bobot ya, biar nanti nggak bolak-balik ke atas waktu kita ngitung. Kita tinggal transpose lagi aja. Kayak gitu. Setelah kita punya nilai bobotnya, ini nilai bobotnya belum akan dipakai ya di tabel yang ini, tapi nggak apa-apa, kita masukin aja dulu. Di tabel ini kita akan melakukan normalisasi pada data-data yang ini ya. Rumus untuk menormalisasinya itu ada normalisasi untuk
kriteria yang berjenis cost, rumusnya yang ini. Ada normalisasi untuk kriteria yang berjenis benefit, rumusnya yang di bawah ini. Jadi karena ada dua jenis kriteria yang harus dinormalisasi, kita bisa pakai if, function if. Di sini kita tinggal kayak gini aja, panggil functionnya, terus untuk logical testnya kita masukin yang ini. Apakah sel ini sama dengan benefit gitu? Kalau sama, berarti nilai kembaliannya itu true kan ya. Kalau true, kita akan menormalisasi data yang benefit berarti ya. Berarti yang ini dibagi, kita pakai max, function max dari kolom yang C1 ini. Kalau false, kita pakai function min yang ini nih. Kita tinggal panggil min kayak gitu, terus kolomnya dibagi sama selnya kayak gitu. Kita absolutin dulu ya, yang ini harus absolut atau semi absolut ya. Kalian pencet F4 nya 2 kali. Jadi kalau kayak gini, yang absolut hanya row-nya ya, hanya barisnya. Kita absolutin lagi yang range ini, kita pencet F4 2 kali untuk semi absolut. Yang ini juga harus semi absolut kayak gitu. Kita enter, kita fill down, Ctrl D, terus kita fill right, Ctrl R. Jadi nanti datanya seperti ini. Kita bikin ini jadi persen deh ya. Oh iya, lupa, untuk bobot ini kalau ditotalkan harus menghasilkan angka 1 ya. Jadi kita tinggal alt sum aja kayak gini, maka totalnya harus 1. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ini lupa ya tadi, sorry. Kita balik lagi ke normalisasi. Setelah kita dapat ini ya udah, itu berarti data kita sudah ternormalisasi. Kita buktiin dulu kali ya, si data normalisasi ini benar apa enggak gitu. Di kolom yang ini benefit kan, kita ambil data pertama nih, yang ini. Yang ini berarti untuk benefit itu datanya dibagi nilai terbesar. Yang ini ya, nilainya sama 0,8. Sama kayak gitu. Untuk min atau untuk yang cost, kita ada 2 kolom ini ya. Yang cost tuh kita pakai data yang ini aja nih. Kita ngebuktiin yang 850. Untuk min itu nilai terkecil tuh 700 ya. 700 dibagi 850. Nilainya sama aja ya, berarti benar. Kayak gini, 0,82, 0,82. Karena normalisasi kita udah benar, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu perankingan ya. Di sini, ini sebenarnya kalian nggak perlu bikin ini. Ini biar rumusnya kelihatan aja ya. Di sini kalian tinggal kayak gini nih. Sama dengan tanda kurung, terus alternatif yang ini nih, yang A1 di kolom C1 kita kalikan dengan bobot C1 kayak gitu.
ditambah kolom A1, baris A1 di kolom C2 dikali bobot dari C2 yang ini, terus ditambah lagi kolom C3, baris A1 di kolom C3 dikali bobot C3, ditambah lagi baris A1 di kolom C4 dikalikan dengan bobot C4, ditambah lagi baris A1 di kolom C5 dikalikan dengan bobot C5. Kayak gitu. Nanti hasilnya 0,84. Kalau datanya yang ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita harus mengabsolutkan nilai si bobot ini nih, biar nggak pindah-pindah. Berarti yang bobot itu yang 32 ya. Kita ini absolutkan kayak gini. Ini juga diabsolutkan. Ini absolut, tinggal pencet F4 aja ya kalau lupa gitu. Terus kita bisa Ctrl D untuk fill down. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita mendapatkan totalnya, kita akan merankingkan si nilai-nilai total ini ya. Kita bisa tinggal panggil function rank, kita pilih datanya, di argumen kedua itu range-nya, di argumen ketiga itu ordernya, kayak gitu. Tinggal Ctrl D, kok tiganya ada 2 sih, ini nih yang ini ya, kita harus mengabsolutkannya kayak gitu. Ctrl D, maka hasilnya seperti ini, kayak gini nih. Berarti kontraktor yang terpilih itu kontraktor A5 atau kontraktor ke E ini ya. Oh iya, ini rumusnya, rumus untuk mentotalkannya. Kurang lebih seperti itu untuk penerapan metode SAW di Microsoft Excel. Ya, ini gue pakai WPS sih, tapi nggak apa-apa lah, sama aja kok. Dan kayaknya cukup untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.